Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Quranpedia 4. Surah An-Nisa, The Woman, Bagian 2. Ayat-ayat perang. Karena itu, hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau." Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Toghut. Sebab itu perangilah kawan-kawan Saitan itu, karena sesungguhnya tipu daya Saitan itu adalah lemah. Quran, An-Nisa 4, ayat 74-76. Secara umum, Surah An-Nisa 4, ayat 74-76 berbicara tentang jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Pahala bagi mereka yang berjihad, baik yang gugur atau menang, mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Ayat-ayat tersebut tidak secara langsung mengizinkan perilaku kekerasan sembarangan. Konteks jihad dalam Islam memiliki aturan dan batasan yang sangat ketat. Jihad tidak sama dengan kekerasan tanpa alasan. Beberapa hal penting yang perlu diingat. Tujuan jihad bertujuan untuk menegakkan kebenaran, melindungi yang lemah, dan menyebarkan Islam dengan cara yang damai jika memungkinkan. Aturan perang, Islam memiliki aturan perang yang sangat jelas, melarang tindakan yang keji, seperti membunuh orang yang tidak bersalah, menyiksa tawanan, dan merusak tempat ibadah. Interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Quran, termasuk surah An-Nisa, harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan konteks sejarah, budaya, dan ayat-ayat lain yang relevan. Surah An-Nisa 4, ayat 74-76 tidak dapat dijadikan justifikasi untuk melakukan kekerasan sembarangan. Kekerasan dalam bentuk apapun bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Menurut Deepak Gupta, penulis asal Kalkuta, India, 2020, bahwa banyak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok jihadisme terhadap kelompok kafir dilakukan berdasarkan ayat-ayat pedang. Dalam Al-Quran, contohnya Quran, At-Taubah 9, ayat 5. Surah An-Nisa 4, ayat 74-76 memuat kata-kata yang dianggap mengizinkan perilaku kekerasan, yang artinya, karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan, barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Dan, mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu." Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Toghut, maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tafsir Ibnu Katsir berkata, oleh karena itu, orang-orang beriman berperang dalam ketaatan kepada Allah dan untuk mendapatkan keridhoannya. Sedangkan orang-orang kafir berperang dalam ketaatan kepada setan. Allah kemudian mendorong orang-orang beriman untuk memerangi musuh-musuhnya. Islam membolehkan perang untuk membela diri. Quran, Al-Hajj 22, ayat 39, untuk membela Islam bukan untuk menyebarkannya, untuk melindungi orang-orang yang diusir secara paksa karena mereka Muslim. Quran, Al-Hajj 22, ayat 40, serta untuk melindungi yang tidak bersalah dari penindasan. Quran, An-Nisa 4, ayat 75. Ibnu Katsir mengklarifikasi bahwa non-kombatan, mereka yang netral atau ragu-ragu untuk berperang dan mereka yang menawarkan perdamaian tidak boleh dilawan.
Perempuan yatim, suami nusyus, keinginan untuk damai dalam ikatan pernikahan, serta perceraian. Surah An-Nisa, 4, ayat 2-4 dan ayat 34-35. Ayat-ayat ini mencakup masalah yang berkaitan dengan perempuan yatim, suami yang bersikap keras terhadap istri atau nusus, dan keinginan perdamaian perkawinan. Kemunafikan, Surah An-Nisa, 4, ayat 77-83, 88-91 dan 137-147. Dalam kitab Syiah, kitab Al-Kafi, bahwa Ja'far As-Shadiq menulis sepucuk surat kepada para sahabatnya menekankan tentang pentingnya mematuhi Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri, serta mengatakan bahwa siapapun yang tidak menaati dan menyangkal kebajikan mereka adalah pendusta dan munafik. Dia menegaskan bahwa ini adalah orang-orang yang digambarkan sebagai orang-orang munafik dalam ayat tersebut. Sesungguhnya, orang-orang munafik itu berada di kedalaman neraka yang paling rendah, dan kamu tidak akan pernah menemukan penolong bagi mereka. Pandangan Islam mengenai kematian Isa tergantung pada interpretasi dari Surah An-Nisa, 4, ayat 157-158 sebagai berikut, bahwa cendekiawan Muslim telah disarikan memiliki pendapat yang berbeda. Beberapa percaya bahwa di dalam Alkitab, Bible, penyaliban Yesus tidak berlangsung cukup lama baginya untuk mati, sementara yang lain berpendapat bahwa Allah memberikan penampilan seseorang Yesus atau orang lain menggantikan Yesus dan para algojo berpikir korban adalah Yesus, menyebabkan semua orang untuk percaya bahwa Yesus adalah disalibkan. Penjelasan ketiga bisa jadi bahwa Yesus dipaku di kayu salib, tetapi karena tubuhnya adalah abadi, maka dia tidak mati, atau tidak disalibkan, mati, hanya muncul seperti itu. Pandangan ini jarang terjadi. Dalam oposisi terhadap usulan tersebut di atas, kedua dan ketiga. Tetapi orang lain mempertahankan bahwa Allah tidak menggunakan tipuan dan karena itu mereka berpendapat bahwa penyaliban tidak terjadi. Dasar dari semua keyakinan ini adalah interpretasi dari Surah An-Nisa, 4, ayat 157-158 ini dalam Al-Quran. Sebagian besar tradisi Islam, kecuali beberapa, secara kategoris menyangkal bahwa Yesus meninggal secara fisik, baik di kayu salib atau cara lain. Pendapat tersebut ditemukan dalam tradisi Islam sendiri, dengan laporan hadits paling awal yang mengutip para sahabat Muhammad yang menyatakan bahwa Yesus telah meninggal. Sementara sebagian besar hadits dan tafsir berikutnya telah mengemukakan sebuah argumen yang mendukung penyangkalan tersebut melalui eksegesis dan apologetika, menjadi populer. Ortodoks. Dan, kami hukum juga mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, yang mereka ejek dengan menamainya Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal, yakni pembunuhan, itu. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa, dan apa yang mereka katakan kecuali mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Tetapi, Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran An-Nisa, 4, ayat 157-158. Dan, kami hukum juga, karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya. Dan tidak pula menyalibnya, tetapi, yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh, melainkan mengikuti persangkaan belaka, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Quran An-Nisa, 4, ayat 157. Penjelasan mengenai pandangan Islam mengenai kenabian Isa, dan bukannya ketuhanan Isa, terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir. Pandangan Islam mengenai keyakinan tentang Tritunggal.
Islam benar-benar menolak keyakinan tentang Tritunggal seperti ditegaskan dalam surah Al-Ikhlas, 112, ayat 1-4. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Quran An-Nisa 4, ayat 171. Untuk teks ayat-ayat surah An-Nisa, dalam tulisan bahasa Arab, silahkan para pembaca atau pemirsa melihatnya pada mushaf Al-Quran atau pada kitab Al-Quran dan terjemahannya yang ada di rumah Anda masing-masing atau di perpustakaan Islamic Center.